Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kita kirim ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 varian Kemenperin All Operator FP off ya, sidik jari off, warna hitam. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan review singkat unit yang akan kita kirim ke Kabupaten Sragen menggunakan jasa kirim ID Express, menggunakan kurir ID Express dengan nomor resi IDS 8000-8970-79301. Bagi yang belum tahu, nama toko kami di Shopee namanya Platinum City. Bagi yang ingin lihat-lihat di Tokopedia juga bisa, namanya Maju Mapan Blitar. Untuk link toko baik Shopee ataupun Tokopedia bisa cek di deskripsi. Untuk varian All Operator Kemenperin ya, warna hitam, sidik jari off, harganya Rp1.990.000 dengan fisik mulus sekitar 95% ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya. Yang pertama kita cek dulu untuk fisiknya ya. Fisik tampak depan seperti ini. Ini kami dapat sudah terpasang hidrogel ya, jadi alhamdulillah seperti ini, mulus, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada minus di fisik depan atau LCD depan. Seperti ini sudah terpasang hidrogel warna gelap ya, warna hitam seperti ini. Kalau dari samping ini nggak kelihatan ya. Kemudian kita lanjut untuk pengecekan fisik atau review fisik tampak belakang. Tampak belakang juga sudah ada pelindungnya ya, pelindungnya seperti ini, garskin ya, warna hitam, masih bagus juga ya. Saya dapatnya seperti ini ya, saya dapat sudah ada pelindungnya, pelindung depan dan pelindung belakang masih bagus. Kemudian kaca kamera juga masih bagus, tidak ada pecah, retak, tidak ada jamur, tidak ada noda di lensa kamera, baik itu lensa utama, lensa zoom atau lensa ultrawide seperti itu ya. Kemudian kita lanjut untuk review fisik bagian samping atau bezel bagian samping. Untuk yang bagian samping sini juga masih mulus ya, sesuai dengan deskripsi sekitar 95%. Semua tombol masih berfungsi. Yang bawah ini tombol shutter kamera, ini tombol power on off, atasnya ini sensor ya, bukan tombol tapi sensor sidik jari off ya, sesuai dengan deskripsi. Untuk varian yang harga 1.990.000 ya, varian harga seperti itu, sidik jari off ya. Kemudian di atas ini ada tombol volume, semuanya juga masih berfungsi. Kemudian untuk bezel bagian atas saya kira juga masih mulus. Di sini ada tempat micro SD dan SIM card ya, internalnya sendiri 64 GB. Kemudian ada satu untuk micro SD dan ada satu untuk SIM card ya. Kebetulan di sini sudah kita pasang SIM card ya, kita pasang SIM card Telkomsel ya, dan sudah muncul sinyalnya. Karena untuk yang varian All Operator ya, kita pasang sekalian kartu ya, seperti itu. Tapi ini paketannya kayaknya sudah habis ya, pakai Telkomsel saya ini. Kemudian untuk yang fisik atau bezel bagian samping sini ya, juga mulus ya, seperti ini. Kemulusan sekitar 95%. Oke, tidak ada tombol, tidak ada sensor di sini. Kita lanjut ke fisik bagian bawah seperti ini. Saya kira juga masih lumayan mulus gitu ya. Di sini ada speaker, kemudian ada lubang mikrofon, ada tipe C ya, ada charger, colokan charger tipe C. Saya kira cukup untuk review fisiknya. Sekarang kita masuk ke menunjukkan nomor IMEI ya. Kita tunjukkan nomor IMEI bintang pagar 06 pagar. Nah, ini nomor IMEI yang akan kita kirim dengan akhiran 000730. Nomor IMEI kami tunjukkan sebagai bukti ya, ketika barang tiba nanti ya, ketika barang tiba di Sragen ya atau di alamat tujuan, tolong di video unboxing ya, mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI seperti ini ya.
menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim, dengan bukti nomor IMEI yang sama ya. Ini pakai Android 11, nomor IMEI 00730 dan modelnya SOV40 atau Xperia 1 versi Jepang versi AU itu ya. Oke, nomor IMEI sudah kami tunjukkan. Kita lanjut ke sinyal ya. Sinyal al operator ini kita tes pakai Telkomsel. Pulsa habis, paket habis, tapi coba tetap kita nyalakan ya. Data seluler seperti ini. Jangan lupa untuk setiap Sony ya, di setting APN dulu ya di internet. Setelah pasang kartu ini sudah kita setting APN ya, jadi sinyal langsung muncul 4G seperti ini. Ini sayangnya paketannya habis, jadi tidak bisa kita gunakan untuk YouTubean dan sebagainya. Nah, di jaringan internet, kemudian lanjutan, kemudian di jaringan seluler, kemudian di bawah sendiri lanjutan, kemudian nama titik akses. Nah, nama titik akses ini harus sudah terisi ya, baik kartu Telkomsel, Indosat, Axis, Tri ataupun kartu XL ya, dan lain sebagainya, itu APN nya sama ya, internet ya. Isi nama internet, nama APN internet, kemudian nama pengguna ini bisa diisi internet atau tidak juga gak masalah. Jadi yang perlu diisi nama internet, APN internet, kemudian klik titik 3 kanan atas, klik simpan, lalu dicentang seperti ini ya. Nah, semua kartu harus disetting manual seperti itu ya. Oke, kemudian setelah kita tunjukkan ya nomor IMEI, kemudian cara setting APN, garansi sinyal seumur hidup ya. Jika ada kendala di sinyal bisa chat kami, DM kami kapanpun via Shopee seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke service test ya, kita masuk ke pengecekan beberapa fungsi dasar. Yang pertama kita cek adalah touchscreen ya. Kita cek touchscreen, kita pastikan tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips penting ya, yang setiap kali kita bikin video pasti kita sampaikan. Yang pertama terkait pemakaian ya. Ketika kita bawa jalan-jalan misalkan, jangan sampai dimasukkan di celana jeans atau celana apapun yang ketat. Kebanyakan celana jeans ya, karena apa? Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun kita duduk, HP tertekan di celana ya, sehingga karena HP ini tipis sehingga timbul masalah pada LCD, bisa LCD nya green screen, bisa LCD garis, shadow, dan amit-amit mati total. Seperti itu yang ditakutkan. Begitupun juga ketika kita mau tidur, lebih baik letakkan HP di atas meja, karena ditakutkan ketika tidur ya tidak sengaja tertindih ketika tidur sehingga mengakibatkan LCD mati ya, pada LCD ya, bisa mati total pada LCD karena tertindih seperti itu, atau timbul garis atau timbul green screen ya, layar hijau dan sebagainya. Jadi lebih aman ketika tidur diletakkan di atas meja atau jauhkan dari tempat tidur. Tips yang kedua, jangan sampai overcharging, dalam artian dicas sewajarnya, jangan sampai ditinggal tidur misalnya ya, berjam-jam dicas, itu tidak bagus. Dikhawatirkan terjadi konslet pada baterai ataupun konslet pada mesin sehingga mengakibatkan handphone mati total, seperti itu ya. Tips dari kami ya, ketika mau tidur dan melihat handphone kita lowbat ya atau baterai lemah, biarkan saja, cas aja ketika kita sudah bangun, misalkan jam 5 pagi dicas. Saya yakin ketika kita mau berangkat kerja jam setengah 7 pagi itu sudah penuh ya, sudah full. Dikarenakan HP Sony seperti ini ya, Xperia 1 sangat tipis, baterainya juga kecil sekitar 2500 mAh, jadi 1,5 jam sudah penuh seperti itu ya. Daripada mengambil resiko ya, dicas sambil tidur, malam jam 9 dicas, pagi bangun jam 5 baru dicabut, beresiko IC terbakar ya, dan mengakibatkan HP mati total, seperti itu. Kemudian tips yang ketiga juga tidak kalah penting ya, jangan sampai overheat ya atau over panas seperti itu.
Ditakutkan jika over panas ya, ketika HP panas dan tetap dipaksa untuk dipakai, ditakutkan terjadi terbakar pada CPU atau pada mesin ya, sehingga bisa mengakibatkan HP mati total. Tips dari kami ya, jika digunakan dalam waktu yang lama, beli cooler ya atau pendingin atau kipas, banyak tersedia di Shopee yang biasanya ditempelkan di belakang sini, yaitu tujuannya untuk agar handphone lebih stabil suhunya ya ketika dipakai dalam jangka waktu yang agak lama, misalkan untuk bermain game ataupun live streaming ataupun merekam video dalam waktu yang lebih lama, seperti itu. Oke, itu 3 tips dari kami ya, mohon diperhatikan karena 3 hal itu yang biasanya menyebabkan kendala ya pada HP-HP seperti Sony, Google Pixel dan iPhone ya, seperti itu. Oke, saya kira sudah aman ya untuk touchscreen. Touchscreen kami jamin aman, semua bagian bisa disentuh dengan lancar. Kita lanjut ke bagian LCD ya atau display. Untuk display sesuai dengan deskripsi, kami jamin aman, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada penyakit pada LCD, putih bersih. Ini warna abu-abu, ini warna hitam, merah, hijau, biru, gradasi video, kemudian garis tidak ada yang putus, gradasi diam atau foto gradasi ya, kembali ke warna putih, kita jamin aman. Kemudian kita lanjut ke LED ya, lampu LED atau lampu notifikasi. Perhatikan pojok kiri atas, lampu notifikasi menyala ya, kedip-kedip. Kemudian ke speaker. Oke, speaker juga aman. Kemudian kita cek speaker atas ya, speaker left, kemudian speaker right, speaker bawah juga aman. Kemudian kita cek mikrofon. Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek 1. Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek 1. Oke, kedengaran. Kita cek sekali lagi. Halo, cek mikrofon 1 2 3 cek 1. Halo, cek mikrofon 1 2 3 cek 1. Oke ya, kedengaran mikrofon bawah dan mikrofon atas. Oke, speaker aman semua. Kemudian kita lanjut ke kamera ya. Kamera belakang dulu ada 3, kamera utama dulu, main kamera. Oke, berfungsi. Kemudian main kamera 2. Kamera 2 ini lensa zoom ya, lensa zoom juga bagus. Kemudian kamera 3 ini lensa ultrawide. Oke, kamera ultrawide juga oke. Kemudian kamera depan juga berfungsi. Kemudian lampu flash juga nyala. Kemudian kompas ya, kompas angkanya juga berubah. Kemudian akselerometer, bolanya bergerak. Kemudian giroskop, kubusnya bergerak. Kemudian sensor cahaya ya, angkanya berubah. Kemudian sensor proximity, bisa ya nyala on off. Kemudian baterai juga masih hijau. Kemudian untuk sensor sidik jari ya, untuk sensor sidik jari sesuai dengan deskripsi, untuk yang varian ini tidak ada ya. Jadi di keamanan ini yang ada untuk keamanan adalah ini ya, pola, pin dan sandi. Oke, seperti itu ya. Oh ya, untuk bonusnya ya, mohon maaf saya lupa tadi untuk kelengkapannya ya. Untuk kelengkapannya itu belum saya jelaskan ya di awal. Untuk kelengkapannya sesuai dengan deskripsi ya, adalah HP plus softcase. Softcase-nya seperti ini ya. Softcase ini bagus ya, tebal. Jadi ini bekas ya, bekas tapi tebal ya, tebal dan masih bagus dan masih bening. Jadi sangat-sangat layak untuk dipakai, seperti itu ya. Oke, jadi itu saja ya review dari kami. Kemudian kita jelaskan rencana packing kami ya. Jadi rencana packing juga termasuk menjadi perhatian kami ya. Kami akan packing sebaik mungkin, jadi kita akan double packing. Yang pertama kita masukkan dalam sini ya, kotak sini di box kardus ini. HP dalam kita masukkan di box kecil seperti ini ya.
Kemudian kita masukkan di box besar ya, kita masukkan di box besar seperti ini, dan ini sudah kita tambahi dengan apa namanya, styrofoam ya, sudah kita tambah styrofoam. Jadi ketika nanti misalkan di dalam ekspedisi tertekan seperti ya, ini akan lebih kuat seperti ini. Seperti ini juga akan lebih kuat karena di sini kita tambah styrofoam, jadi lebih menjaga jika ada tertekan. Jadi insya Allah ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam packing ya. Jadi di sini nanti kita tidak akan kecil ya, secukupnya, bubble secukupnya kita kasih ke sini, dan ini nanti akan lebih safety, entah itu begini entah itu begini. Nah ini karena sudah ada penahan ya, styrofoam apa namanya ya, styrofoam bal, jadi lebih safety. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya, sudah hampir 17 menit ya kita masuk proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan dulu dan kita cabut kartu saya ya, karena ini kartu saya. Oke. Oke ya, luarnya sudah kita bubble, kita sudah solasi full, jadi tidak, kalaupun kurirnya kehujanan insya Allah aman ya, tidak rembes ke dalam. Oke, terima kasih banyak.